Halo adik-adik, tahu kan hari ini hari Minggu? Kita mau siap-siap ibadah loh bentar lagi. Tapi mau tahu nggak? Di situ masih ada yang main loh. Dan tidur. Yuk kita samperin yuk. Yuk ikut Kak Minsu. Kalian lagi ngapain? Lagi main, Koko. Emangnya kenapa? Loh, kalian lupa ini kan hari Minggu. Emang ada apa kok? Kita mau ibadah gereja anak Blessed Kids. Jam berapa sekarang, Kok? Sebentar lagi mulai loh, kan ibadahnya jam 10, 5 menit lagi mulai. Ayo kita siap-siap. Bangunin temannya. Jangan ditiru ya adik-adik, kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum jamnya. Yuk, kita ibadah online. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita perhatikan hal-hal berikut ini ya. Panduan ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Yang pertama nih adik-adik, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tapi kita juga ikut beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, nah sebelum ibadah, adik-adik mempersiapkan diri dalam keadaan rapi terlebih dahulu ya, seperti teman-teman kita ini, untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang ketiga adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar kita fokus dalam beribadah. Yang keempat nih, ketika menyanyi, ketika berdoa dan mendengarkan firman, kita harus tetap fokus ya adik-adik, supaya kita dapat mendapatkan rema dari ibadah hari ini. Yang terakhir, yang kelima, nah kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah ibadah kita semua. Selamat beribadah! Yuk adik-adik kita membaca ayat ini bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom adik-adik! Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, Berdoa senantiasa. Tiga, Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Blessed Kids. Wow, keren. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita mau siapin hati kita, semua dalam posisi siap untuk menghormati Tuhan ya. Kita mau pejamkan mata kita mau fokus sama Tuhan, kita mau angkat pujian dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
lagi. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Padamu. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas? Yuk kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Padamu selamanya. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Nanti ikutin Kak Silvi berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya ketika berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami kami sangat bersyukur sangat bersyukur karena memiliki Allah yang baik baik seperti-Mu. seperti-Mu. Sebentar Tuhan, Tuhan, kami akan akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ada di rumah, mari kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata kita, pikiran kita, Tuhan pasti sediakan. Musik. Gerakannya ikutin kakak ya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga
Mari kita persiapkan diri kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, pikirannya, biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar dapat bertumbuh subur dalam setiap kehidupan kita. Mari kita nyatakan, Tuhan, Kau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Kau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami, Tuhan. Kita menyatakan firman-Mu selalu beserta kami. Nyatakan dengan sungguh, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan lagi, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita nyatakan kembali, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Mari kita angkat tangan kita. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Adik-adik, lagu ini berkata, biarlah setiap kehidupan kita dipimpin oleh firman Tuhan. Biarlah setiap kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari adik-adik sambut firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Mari sambut dengan firman itu dengan penuh antusias. Biarlah setiap firman yang dibagikan menguatkan setiap roh dan jiwa adik-adik. Pertolongan, perlindungan ada di dalam tangan Tuhan. Mari adik-adik, kakak ajak kita menyanyikan lagu ini dari refnya saja. Setelah itu nanti saya minta Kak Minsu untuk berdoa. Kita nyatakan kembali, dengan sayap-Mu. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan, kita nyatakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini buat hari kami masih bisa kami masih bisa memuji, memuji, membesarkan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan, Tuhan. sebentar Sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati Tuhan Tuhan, firman-Mu firman-Mu agar dapat agar dapat menjadi rema menjadi rema buat kami buat semua. kami semua. Kami siap Kami siap menyambut firman Tuhan firman Tuhan dengan penuh sukacita. dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, jumpa lagi dengan Kak Susan. Kak Susan udah rapi loh, udah pakai topi, pakai kacamata. Mau kemana ya Kak Susan? Kak Susan mau ajak adik-adik untuk jalan-jalan. Loh, kan nggak boleh Kak, kita jalan-jalannya virtual ya, melalui cerita. Hari ini kita mau jalan-jalan ke peternakan. Siapa yang mau ikut? Yuk, angkat tangannya. Let's go. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di peternakan. Yuk kita lihat binatang apa saja yang ada di sana. Suara apa tuh ya? Tuh, sapi. Nah, selanjutnya binatang apa ya? Ya, betul, anjing. Ternyata ada anjing ya di peternakan. Nah, selanjutnya binatang apa lagi ya yang ada di peternakan? Coba dengarkan. Domba. Ya, domba. Nah, yang mirip dengan domba, suara apa ya? Coba dengarkan. Kambing. Nah, yang bunyinya kotek-kotek apa ya? Coba dengarkan. Induk ayam. Ayam betina atau induk ayam. Nah, temannya ayam betina apa? Ayam jantan. Iya, betul, ayam jantan. Nah, yang lehernya panjang apa ya namanya? Coba dengarkan suara. Angsa, betul sekali. Nah, kalau yang cepat larinya binatang apa? Ayo. Coba dengarkan. Kuda. Ya, kuda. Nah, hewan yang suka berenang apa? Coba dengarkan. Bebek. Bebek, betul. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita tentang binatang-binatang tersebut ya. Suatu pagi di peternakan, kokoroyok, kokoroyok, bangun, bangun, kokoroyok, bangun, hari sudah pagi. Aduh, aku ngantuk. Aku ngantuk juga, Mama. Kenapa harus bangun pagi-pagi? Ya nah, ya nih, dulu kita bangun pagi
karena kita dikasih makan. Sekarang nggak ada makanan. Untuk apa bangun pagi-pagi? Iya. Dulu kita bangun pagi-pagi karena ada banyak pengunjung ke peternakan kita dan kita mengajak mereka keliling-keliling. Petak, 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 petak. Iya, dulu pengunjung banyak membeli telur-telurku. Jadi aku bersemangat untuk bertelur. Setiap pagi tuanku memeras susuku untuk minum orang-orang dan juga dibuat keju. Tapi sekarang tidak ada lagi orang yang datang untuk minum susuku. Jangan begitu teman-teman, kita harus tetap semangat untuk bangun pagi. Walaupun keadaan sekarang sedang susah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah. Bagaimana kalau kita berdoa bersama agar keadaan ini cepat berubah? Yuk kita berdoa. Tujuh. Yuk kita berdoa. Doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh akan dijawab Tuhan. Dan binatang-binatang itu pun berdoa. Tak lama kemudian datanglah petani ke kandang. Binatang-binatang yang kukasihi, aku membawa kabar sukacita. Mulai minggu depan, peternakan ini akan dibuka kembali untuk umum. Karena pemerintah sudah mengeluarkan surat resmi bahwa PSBB akan ditiadakan. Karena corona sudah hilang. Dan akan banyak pengunjung datang untuk membeli telur, membeli daging, susu, dan berekreasi bersama kita. Hore! Puji Tuhan! Puji Tuhan! Tuhan mendengar segala kebutuhan kita. Tuhan mencukupi kebutuhan kita dan kita tidak akan kekurangan makan dan minum lagi. Nah, adik-adik, demikian kisah dari para binatang di peternakan. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Yang tadinya kekurangan karena tak banyak pengunjung yang datang dan corona juga masih ada pada saat itu, tapi Tuhan mendengar doa mereka dan sekarang mulai minggu depan peternakan ini akan dibuka kembali. Puji Tuhan. Nah, kita akan dengarkan sebuah kisah tentang seorang yang dipelihara oleh Tuhan di masa-masa yang sulit. Selamat. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izabel beribadah kepada Baal. Nabi Elia berkata bahwa Tuhan akan memberi hukuman tahun ini. Tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Lalu Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit dan datanglah burung gagak membawa makanan. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang bapak yang dipelihara oleh Tuhan di masa-masa yang sulit. Siapa ya? Namanya Bapak Elia. Bapak Elia itu siapa? Bapak Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa dahsyat. Pada waktu itu, bangsa Israel membuat Tuhan sedih. Kenapa? Karena bangsa Israel mematuhi perintah yang dibuat oleh Raja Ahab untuk menyembah kepada patung, kepada Baal. Dan itu membuat hati Tuhan sedih kepada sikap bangsa Israel. Sebab itu Tuhan menghukum bangsa Israel. Apa hukumannya, Kak? Hukumannya tidak akan ada hujan. Seminggu mah gak apa-apa.
Sebulan? Ya juga nggak apa-apa Kak mah, sebulan saja. Oh tidak, 3,5 tahun tidak ada hujan pada saat itu. Wah kalau itu mah bisa kekeringan, bisa kelaparan. Betul. Pada saat itu terjadi kekeringan dan kelaparan di bangsa Israel. Bagaimana dengan Bapak Elia? Tuhan memelihara Bapak Elia. Tuhan memelihara Nabi Elia. Bagaimana caranya? Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Dia disuruh tinggal di sana. Selama masa kelaparan, selama masa kekeringan, Bapak Elia bisa minum di tepian sungai Kerit itu. Air sungai Kerit itu. Bagaimana dengan makannya Kak? Kan gak bisa beli. Betul. Bapak Elia tidak membeli. Tapi Tuhan pakai sesuatu yang dahsyat. Apa itu? Tuhan pakai seekor binatang. Apa ini ya? Tuhan pakai seekor burung untuk memberkati Bapak Elia. Bagaimana caranya? Setiap pagi burung itu akan terbang dan membawa roti di paruhnya. Setiap pagi dia akan membawakan roti. Setiap pagi dia akan membawakan roti. Dan setiap sore dia akan membawakan daging untuk dimakan. Dan itu terjadi selama masa kelaparan, masa kekeringan itu. 3,5 tahun Tuhan pelihara Nabi Elia. Dan dia tidak kelaparan dan tidak kekeringan. Sampai hujan turun kembali, Tuhan pelihara Nabi Elia. Bagaimana dengan kita? Selama masa-masa sulit saat ini, masa pandemi, mungkin ada banyak hal yang membuat kita susah. Membuat kita kekurangan. Karena mungkin papa, mama tidak bekerja, tidak ada uang. Tapi percayalah, Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan mencukupkan dengan berbagai macam caranya Tuhan di dalam hidup kita. Coba kita buka ayat hafalan kita. Di Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Allah. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita. Tuhan memberikan kita rasa cukup, rasa puas. Karena apa? Seluruh kebutuhan kita Tuhan akan cukupkan. Tidak perlu kalian khawatir. Kalian cukup berdoa dan minta supaya Tuhan campur tangan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan rasa aman. Mungkin kalian takut harus keluar, harus ketemu orang, tapi Tuhan akan melindungi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan kita rasa yakin. Yakin bahwa penyertaan Tuhan itu selalu dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita akan tetap berharap pada Tuhan bahwa masa pandemi ini akan segera berakhir dan semua kembali normal. Adik-adik terus berdoa untuk memberkati kedua orang tuamu, memberkati keluarga kita supaya kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan ingatkan kepada kami tentang perlindungan-Mu Tuhan, Kau yang mencukupkan kami di masa-masa sulit ini. Kami tahu Tuhan, ada banyak kebutuhan yang kami butuhkan. Tapi kami percaya Bapa, Tuhan yang memberikan rasa puas kepada kami, Tuhan yang memberikan rasa aman dan rasa yakin dalam hidup kami, bahwa perlindungan Tuhan, campur tangan Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam hidupan orang yang percaya, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami mau yakin akan kebenaran firman-Mu dan kami mau simpan di dalam hati kami. Biarlah itu bertumbuh dan terus berakar, berbuah di dalam hati kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Kudus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Adik-adik, sudah dengar firman Tuhan kan? Sangat memberkati dong. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau doa syafaat. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami dan melalukan wabah virus corona ini cepat berakhir. Tuhan ampuni juga dari atas kesalahan bangsa kami. Dan sekarang bangsa kami menuju keadaan new normal. Hanya pertolongan Tuhan ada bagi bangsa kami. Amin. Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk presiden, untuk wakil presiden, serta jajarannya. Diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin dan memajukan bangsa kami. Berikan roh takut akan Tuhan kepada pemerintah kami. Dan juga berkati para dokter dan perawat medis yang telah merawat pasien. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan selalu. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Paul diberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kasih, sukacita, dan perlindungan selalu. Berkati juga seluruh keluarga jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan akan melindungi dan menjaga kehidupan mereka. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja anak Bleskit, untuk anak-anak sekolah minggu beserta kakak-kakaknya. Tuhan melindungi dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga berikan kepada kami semangat yang baru, terobosan yang baru, dan komitmen yang baru kepada keluarganya. Kiranya mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu memenuhi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita memiliki Tuhan yang akan selalu beserta kita. Inilah janji Tuhan bahwa di setiap kehidupan adik-adik, Tuhan itu selalu ada. Amin. Sekarang, adik-adik, mari kita saksikan teman-teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Halo teman-teman, namaku Efra Kalian mau baca ya hafalan Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, dia dengan yakin juga akan sangat besar kuasanya. Nada Tuhan berkati. Ini saya ingin ayat hafalan Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menghafalkan ayat hafalan Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang mari kita saksikan teman kita yang akan membawakan persembahan pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus menumbuh siramin jiwaku, berbuah
berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Dadah teman-teman, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Wah, luar biasa ya semangat teman-teman kita untuk memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kak Devina. Ayat hafalan minggu ini adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saatnya kreativitas, membuat buku mini. Nah, sebelum kita mulai, ayo adik-adik kita siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama, kertas putih ukuran HVS. Yang kedua, kertas origami warna-warni. Yang ketiga, gunting. Dan yang keempat, pensil warna. Nah, apakah adik-adik sudah siap? Mari kita lihat yuk cara pembuatan kreativitasnya. Buku mini. Pertama, kita harus lipat kertasnya menjadi dua bagian seperti ini. Buka, ambil ujung bawah, kemudian lipat ke tengah. Sudah seperti ini, kita akan lipat kertas jadi dua lagi. Kita harus pastikan kertasnya presisi, jadi setiap ujung harus sama. Sudah seperti ini, kita akan buka. Lipat menjadi dua. Kita gunting bagian tengah, jangan sampai terpotong ya, hanya di bagian tengah saja. Sudah digunting seperti ini, kita buka kertas, lipat menjadi dua, dan kita akan melipatnya ke bagian tengah. Tarang! Ini sudah jadi menjadi 4 halaman, 1, 2, 3, dan 4. Saya memiliki satu contoh buku. Saya memberi judul buku warna-warna. Yang pertama, sebenarnya buku ini kita bisa pakai untuk memperkenalkan bagaimana kehidupan kita sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama, warna kuning. Warna kuning itu menggambarkan kemuliaan surga yang begitu luar biasa. Dan yang kedua, berwarna hitam. Berwarna hitam ini ketika kita jatuh dalam dosa, kita berbuat dosa, kita sudah berbohong, kita sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Tuhan. Kita menjadi manusia yang penuh dengan dosa. Yang ketiga, warna merah. Apa artinya warna merah? Warna merah ini adalah darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang sudah Tuhan berikan bagi kita supaya kita ini menjadi anak Tuhan yang kembali baik dan Tuhan menebus kita dengan darahnya. Yang keempat, berwarna putih. Setelah kita berbuat dosa dan Tuhan Yesus menebus dosa kita, maka kita akan kembali menjadi manusia baru. Menjadi manusia yang takut akan Tuhan, menjadi manusia yang kembali bersih, yang kembali suci dan hidup layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan setelah kita ditebus oleh darah Yesus? Kertas berwarna hijau. Kertas berwarna hijau ini adalah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin berdoa, kita harus dekat dengan Tuhan, dan kita harus belajar untuk setia. Dan yang terakhir adalah gelang. Gelang ini adalah arti dari kehidupan kita, ada berwarna kuning, hitam, merah, putih, juga hijau. Dan kita bisa merangkainya menjadi sebuah gelang, supaya kita bisa mengingat bagaimana Allah sudah menebus kita jatuh dalam dosa, Allah menebus kita, hidup kembali suci, dan hidup kembali pada Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan dan takut akan Tuhan. Oke, itulah buku mini yang bisa kita buat saat ini, dan sampai ketemu di buku-buku selanjutnya. Nah, adik-adik sudah lihat kan cara pembuatannya tadi? Selamat mencoba membuat buku mini. Pengumuman Gereja Anak Blessed Kids. 1. Ibadah Blessed Kids minggu depan masih diadakan kembali secara online jam 10 pagi di YouTube Blessed Kids. Yang kedua, kita ada doa puasa berantai di rumah masing-masing setiap hari Kamis ya. Yang ketiga, selama di rumah, adik-adik harus tetap disiplin dan bersemangat mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatan, salah satunya sering mencuci tangan. Yang kelima, kurangi aktivitas di luar rumah adik-adik.
tetap berada di dalam rumah dan lakukan saja kegiatan-kegiatan atau aktivitas di dalam rumah. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Sekian pengumuman ibadah hari ini. Sampai jumpa. Shalom Blessed Kid Family. Kembali bertemu kita di ibadah online hari ini. Dan kita harus bersyukur untuk semua yang ada. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, memperlengkapi, dan berbuah lebat. Kita harus berbuah lebat di hadirat Allah. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu. Firman Tuhan hari ini bertemakan Tuhan menyediakan, yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, di mana Nabi Elia seorang yang berjuang untuk bangsanya agar bangsanya dapat menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan adik-adik perlu ketahui, pada ayat yang ketiga, Nabi Elia pergi dan berjalanlah. Maka dia melakukan suatu gerakan untuk maju, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau adik-adik baca di ayat 5, maka dia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dan adik-adik, ketika hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa. Ya, di ayat 1 di sana dikatakan terakhir, kecuali kalau ku katakan. Nah, itu memberikan satu otoritas. Terus yang berikutnya pada ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, adik-adik, untuk itu percayalah kepada Tuhan, dan kita harus menjadi alatnya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kita harus punya kerinduan, dan kita harus menjadi alatnya Tuhan untuk menuai, karena tuaian sudah begitu banyak di depan kita. Ya adik-adik ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita berdoa. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu, biarlah kami boleh berjalan di dalam keajaiban-Mu ya Bapa. Tuhan, kami menerima berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami adalah generasi yang akan Tuhan pakai menyelamatkan bangsa Indonesia. Kami mau merendahkan diri kami, bersujud berdoa, mencari wajah-Mu, dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Engkau pulihkan keluarga kami, Engkau pulihkan kota kami, dan Engkau pulihkan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Kami terima berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kami mau menyatukan diri sampai Tuhan menyelesaikan, memenangkan satu bangsa ini bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami menerima berkat Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan buat berhasil apa yang kau kerjakan, dan Tuhan yang menyediakan semuanya bagi adik-adik dan seluruh keluarga besar Blessed Kid. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah gereja anak hari ini. Tetap semangat, Tetap berdoa. Tetap baca firman. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, Dan rajin belajar. sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.